Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba untuk berbagi apa itu tentang karakteristik multimedia. Oke, di sini ada dua kata, yaitu yang pertama adalah karakter, yang kedua adalah multimedia. Karakter itu bisa berupa sifat yang unik di sebuah objek, entah itu manusia atau yang lainnya. Kalau multimedia sudah jelas, multi adalah banyak dan media adalah alat yang digunakan. Itu multimedia secara kata. Oke, ada dua karakter multimedia. Yang pertama adalah karakter multimedia berbentuk linier. Ingat, linier. Di sini ada dua kata, bentuk linier. Linier adalah berurutan. Jadi di sini adalah karakter multimedia yang berurutan. Jadi karakter multimedia berbentuk linier atau berurutan itu adalah struktur multimedia di mana user atau kita dapat bernavigasi dari satu frame ke frame yang lainnya. Frame itu adalah bingkai atau gambar. Kalau di multimedia mungkin lebih tepatnya adalah gambar atau tampilan, itu frame. Struktur multimedia di mana pengguna atau user dapat bernavigasi dari satu frame ke frame yang lainnya secara berurutan. Contohnya ketika kita mempunyai sebuah produk multimedia yang berbentuk PowerPoint, di mana PowerPoint itu kita ingin presentasikan, di sana harus berurutan ya, harus berurutan. Misalnya kita mempunyai sebuah produk PowerPoint tentang pembelajaran penjumlahan di jenjang SD. Yang pertama pasti pengenalan, lembaran selanjutnya adalah pengenalan bilangan, lembaran selanjutnya adalah penjumlahan dua bilangan, dan lembaran selanjutnya adalah hasil dari penjumlahan tersebut. Itu yang dinamakan berurutan. Jadi satu frame ke frame yang lainnya atau satu tampilan ke tampilan yang lainnya itu berurutan, tidak boleh dilompati, harus berurutan. Itu adalah produk multimedia linier atau berurutan. Yang kedua adalah karakteristik multimedia berbentuk non-linier. Ini tidak berurutan. Misalnya kita mempunyai sebuah produk multimedia game online. Game online itu adalah produk multimedia yang non-linier atau tidak berurutan, di mana user atau pengguna itu tidak harus menjalankan secara berurutan dari produk multimedia tersebut. Contohnya game online itu yang pertama kita mulai. Yang kedua biasanya memilih ada menu di sana. Misalkan langsung main bisa, mungkin bisa ke menu pengaturan, dihilangkan suaranya atau memilih karakternya, bajunya seperti apa, masih bisa kita memilih sesuai keinginan kita. Itu yang non-linier atau tidak berurutan. Bedanya kalau yang linier itu harus dari satu frame ke frame yang lainnya itu harus berurutan. Contohnya tadi sudah ada, yaitu produk multimedia pembelajaran dengan menggunakan PowerPoint. Itu yang bentuk linier. Kalau yang non-linier seperti di game ya, game online atau game yang lainnya, kita bebas bernavigasi, memilih menu sesuai dengan keinginan kita. Itu namanya non-linier atau tidak berurutan. Jadi dua bentuk karakteristik multimedia. Yang pertama adalah linier atau berurutan, yang kedua adalah non-linier, tidak berurutan. Jadi dari karakteristik tersebut bisa meliputi yang pertama adalah presentasi multimedia dapat bisa berbentuk linier atau berurutan dan juga bisa berbentuk non-linier atau tidak berurutan atau interaktif. Yang selanjutnya adalah multimedia dapat membuat hubungan terstruktur yang disebut hipermedia.
Jadi hipermedia adalah informasi non-linier atau tidak berurutan yang meliputi teks, gambar, audio, video, dan hiperlink. Hiperlink itu sama dengan hypertext atau sama saja dengan hypertext. Contohnya hiperlink itu adalah ketika kita searching di Google, misalkan kita mencari multimedia adalah, terus kita tekan enter atau searching pada Google, itu akan banyak sekali daftar atau berita tentang multimedia tersebut. Ada teks yang warna biru atau hijau. Jadi teks tersebut bisa disebut dengan hyperlink. Jadi hyperlink menghubungkan satu teks ke teks yang lainnya yang lebih detail. Itu hyperlink. Yang selanjutnya adalah pengembang multimedia membuat judul multimedia dengan perangkat authoring. Jadi authoring itu adalah perangkat lunak software. Bisa Photoshop, bisa Adobe Premiere, bisa Ulit Cool 3D atau Ulit Video Studio. Itu adalah perangkat authoring. Yang selanjutnya adalah project multimedia ketika dipublikasikan disebut dengan judul multimedia. Ada beberapa istilah yang sering digunakan dalam multimedia, yaitu yang pertama adalah multimedia interaktif, yaitu multimedia yang pengguna akhirnya dapat mengontrol apa dan dalam hal apa multimedia itu akan ditampilkan. Jadi interaktif, kita bisa berkomunikasi atau kita bisa seolah-olah kita itu berada dalam produk multimedia tersebut. Contohnya apa? Game ketika kita bermain, kita seolah-olah berada di dalam game tersebut. Kita bisa berkomunikasi, bisa men-setting pemainnya atau men-setting objeknya, warnanya, musiknya, karakternya seperti apa. Bisa berkomunikasi atau bisa berkomunikasi dengan pengguna yang lain melalui media chat yang ada di game tersebut. Selanjutnya adalah programmer multimedia, yaitu yang membuat produk multimedia tersebut. Yang selanjutnya adalah project multimedia atau proses pembuatan produk multimedia. Oke, cukup sekian dari saya tentang karakteristik multimedia. Jika ada yang salah, mohon masukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.